3. Mengapa dogma membutuhkan warna? Dogma dan kekuasaan religius membutuhkan sistem moral yang jelas, karena sistem itu mengontrol masyarakat lewat takut dan iming-iming pahala. Maka dibutuhkan klasifikasi, ini suci, ini sesat. Ini putih, itu hitam. Ini dari Tuhan, itu dari setan. Sayangnya, klasifikasi ini seringkali tidak didasarkan pada pemahaman energi dan kesadaran, tetapi pada kepentingan institusi, kekuasaan, dan kepatuhan. Akibatnya, banyak ilmu luhur yang bersifat netral bahkan positif, seperti ilmu pelet untuk keharmonisan rumah tangga, ilmu penjagaan diri dari makhluk halus, atau ajian kebatinan untuk membaca niat buruk orang dianggap ilmu hitam, hanya karena tidak masuk dalam bingkai agama tertentu. Masyarakat diajarkan untuk takut pada pengetahuan, dan menyerahkan kekuatan batinnya pada otoritas luar. 4. Kuantum. Melampaui hitam dan putih. Pendekatan kuantum spiritual dan supranatural mengajak kita untuk tidak lagi melihat ilmu sebagai hitam dan putih, tetapi sebagai gelombang energi yang bisa dimanfaatkan sesuai kesadaran dan niat. Dalam dunia energi, tidak ada benar salah mutlak. Yang ada adalah resonansi dan dampak. Jika Anda mengirim energi dengan niat buruk, maka Anda akan menerima pantulannya. Jika Anda menggunakan kekuatan untuk menindas, maka semesta akan mengatur keseimbangan melalui penderitaan batin. Bukan karena dosa atau hukuman, tetapi karena hukum resonansi dan keseimbangan universal. Ilmu apapun bisa menjadi suci atau gelap tergantung kesadaran penggunanya. Maka yang perlu dikembangkan bukanlah hanya jenis ilmu, tetapi kualitas batin dan kemurnian niat dalam menggunakan ilmu tersebut. Bab 5. Teori kuantum. Dari partikel ke realitas. Ilmu kuantum lahir bukan dari dunia mistik, melainkan dari laboratorium. Namun justru dari dunia ilmiah yang paling material inilah, lahir pemahaman baru yang sangat spiritual dan supranatural, bahwa realitas tidak sekokoh yang kita kira, dan bahwa kesadaran memiliki kekuatan untuk memengaruhi kenyataan. Fisika kuantum memaksa manusia untuk meninggalkan cara berpikir lama tentang alam sebagai benda mati. Ia membuka pintu pada sebuah pemahaman, bahwa semua yang ada hanyalah getaran energi, bahwa kesadaran dapat mengubah hasil pengamatan, dan bahwa semesta tidak berjalan seperti mesin, tapi seperti kemungkinan. 1. Partikel yang bisa menjadi gelombang. Salah satu percobaan kuantum yang paling terkenal adalah double slit experiment, eksperimen dua celah. Dalam eksperimen ini, partikel kecil seperti elektron atau foton ditembakkan ke sebuah penghalang yang memiliki dua celah. Hasilnya mengejutkan. Ketika tidak diamati, partikel bertingkah seperti gelombang, dan menghasilkan pola interferensi. Namun ketika diamati, partikel langsung berubah menjadi titik tetap, seolah-olah sadar sedang diawasi. Apa artinya? Artinya, kesadaran pengamat memengaruhi perilaku partikel. Ini adalah revolusi besar dalam ilmu pengetahuan. Realitas tidak eksis secara objektif dan tetap. Realitas tercipta ketika diamati. Dengan kata lain, kesadaran adalah pencipta realitas. Dalam spiritual dan supranatural, ini bukan hal baru. Para leluhur kita telah lama mengajarkan bahwa dunia bisa berubah sesuai niat dan perhatian batin. Bahwa mantra dan doa bisa menggetarkan alam. Fisika kuantum hanya memberikan bahasa ilmiah untuk menggambarkan hal yang sama. 2. Alam sebagai energi dan getaran. Fisikawan kuantum sepakat bahwa segala yang tampak sebagai benda padat adalah energi yang bergetar. Atom, yang merupakan penyusun segala sesuatu, ternyata sebagian besar adalah ruang kosong. Di dalam atom, hanya ada inti dan elektron yang berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk frekuensi tertentu. Dengan kata lain, manusia, batu, air, suara, cahaya, dan pikiran, semuanya adalah frekuensi yang berbeda dari energi yang sama. Jika semua adalah energi, maka ilmu supranatural dan spiritual yang bekerja melalui energi, getaran, dan frekuensi bukanlah tahayul, melainkan sebuah bentuk pengetahuan yang sangat sejalan dengan prinsip kuantum. 1. Mantra adalah suara berfrekuensi tinggi. 2. Doa adalah gelombang niat. 3. Semedi adalah proses menyelaraskan frekuensi batin dengan semesta. 4. Ritual adalah penguatan vibrasi dan pengaliran energi secara sadar. 3. Entanglement. Segalanya terhubung. Teori kuantum juga mengenalkan konsep entanglement, yaitu keadaan ketika dua partikel yang pernah terhubung akan selalu saling memengaruhi, meskipun telah terpisah oleh jarak sangat jauh. Jika satu partikel berubah arah, partikel lain secara instan ikut berubah, tanpa adanya transfer energi secara fisik. Ini membuktikan bahwa dalam tataran kuantum,
tidak ada jarak. Tidak ada keterpisahan. Semua hal terhubung secara halus melalui medan energi yang tidak terlihat. Dalam praktik spiritual, ini menjelaskan bagaimana 1. Doa bisa sampai kepada orang yang jauh. 2. Telepati bisa terjadi. 3. Energi bisa dikirim atau ditarik dari jarak jauh. 4. Hubungan batin bisa terasa meskipun fisik terpisah. Yang terjadi bukan sihir, tetapi resonansi dalam satu medan energi kuantum yang saling terhubung. 4. Realitas adalah kemungkinan, bukan kepastian. Salah satu kunci dari teori kuantum adalah bahwa realitas tidak pasti, melainkan probabilistik. Artinya, apa yang kita anggap sebagai kepastian hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan yang dipilih oleh kesadaran. Ketika seseorang memvisualisasikan hidup sehat, berkah, atau penuh cinta, ia sedang mengarahkan kesadarannya pada satu versi dari banyak kemungkinan realitas. Dengan niat, perhatian, dan fokus yang kuat, ia menarik versi itu mendekat hingga akhirnya menjadi nyata. Inilah dasar dari semua afirmasi, visualisasi, dan praktik kuantum spiritual. 1. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu pancarkan. 2. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. 3. Apa yang kamu tarik, itulah yang kamu alami. 5. Ilmu kuantum sebagai jembatan. Ilmu kuantum menjadi jembatan penting antara dunia spiritual yang selama ini dianggap mistik, dan dunia ilmiah yang rasional. Ia membuktikan bahwa manusia adalah makhluk energi dan kesadaran, bukan hanya tubuh dan otak. Dan lebih dari itu, ia memberi kekuatan, bahwa manusia bisa mengubah realitas hidupnya melalui pemahaman terhadap niat, getaran, dan hubungan batin dengan semesta. Bab 6. Struktur kesadaran. Sadar, bawah sadar, dan suprasadar. Semua realitas yang kita alami, baik itu kebahagiaan, penderitaan, keberuntungan, bahkan pengalaman spiritual maupun supranatural berakar dari kesadaran. Namun kesadaran bukanlah satu lapisan tunggal. Ia seperti samudera yang dalam, terdiri dari 3 lapisan utama yang menentukan arah hidup seseorang: kesadaran sadar, bawah sadar, dan suprasadar. Memahami struktur ini sangat penting karena semua praktik kuantum spiritual dan supranatural seperti afirmasi, doa, mantra, tirakat, bahkan sihir, bertujuan untuk mengakses dan memengaruhi lapisan-lapisan ini, terutama bawah sadar. 1. Kesadaran sadar, conscious mind, inilah bagian kesadaran yang paling dekat dengan pengalaman sehari-hari. Pikiran sadar adalah tempat kita A. Memikirkan sesuatu dengan logika. B. Mengambil keputusan rasional. C. Berbicara, menghitung, menganalisa. D. Merasakan emosi yang langsung, marah, senang, sedih, DLL. Namun, kesadaran sadar sangat terbatas. Ia hanya menguasai sekitar 5% dari keseluruhan potensi pikiran. Ia ibarat nahoda kapal yang hanya bisa mengarahkan, tapi tidak bisa menggerakkan kapal sendirian. Seseorang bisa mengatakan, saya ingin kaya, saya ingin sehat, atau saya ingin bahagia, tapi jika bawah sadarnya menolak, maka keinginan itu hanya akan menjadi angan-angan. 2. Bawah sadar, subconscious mind, ini adalah ruang terdalam dan paling kuat dalam diri manusia. Bawah sadar 1. Menyimpan semua keyakinan, trauma, kebiasaan, memori, dan pengalaman masa lalu. 2. Mengatur fungsi tubuh secara otomatis seperti detak jantung, nafas, pencernaan, DLL. 3. Bertindak seperti program komputer yang menjalankan perintah berdasarkan informasi yang telah ditanamkan sebelumnya. Bawah sadar tidak memilah atau menolak. Ia menerima apapun yang masuk berulang-ulang sebagai kebenaran. Jika seseorang sejak kecil terus diberi sugesti bahwa ia bodoh, miskin, atau tidak berharga, maka bawah sadarnya akan menerima itu sebagai program hidupnya. Dan ia akan menarik realitas yang sesuai dengan program itu, meskipun pikiran sadarnya menginginkan hal sebaliknya. Inilah mengapa dalam dunia spiritual dan supranatural, bawah sadar adalah pintu utama. Doa, mantra, afirmasi, dan semedi tidak bekerja di pikiran sadar, melainkan menyusup masuk ke bawah sadar untuk mengganti program lama dengan program baru. Contoh 1. Afirmasi berulang mengubah keyakinan dalam. 2. Semedi membawa kita masuk ke frekuensi otak theta, di mana bawah sadar terbuka. 3. Mantra bekerja seperti kode energi yang menanamkan getaran baru ke bawah sadar.